Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Asti? Alhamdulillah kita bertemu dalam momen penting, momen yang sangat istimewa, karena kita akan berbincang tentang dunia persepak bolaan, khususnya sepak bola usia dini, bersama dua tokoh legenda sepak bola di Kota Bandung, bahkan nasional. Bersama kita kali ini sudah hadir Pak Coach Denny Samsudin. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya. Selamat siang Sobat Asti ya. Kemudian juga hadir bersama kita ini yang fenomenal, Pak Ajat Sudrajat. Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ajat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Sobat Asti. Pak Denny, kesibukannya apa aja sekarang? Kesibukan saya tidak jauh daripada dunia sepak bola ya. Saya keseharian itu selalu memantau perkembangan pemain-pemain usia muda yang grassroots level dan youth level ya. Kemudian tugas-tugas yang pokok itu kaitan dengan pelaksanaan kursus khusus untuk mencetak pelatih-pelatih yang berkualitas ya. Juga di bulan ini kebetulan insya Allah saya ada tugas beberapa kursus ya. Untuk pelatih ya. Untuk pelatih. Pak Ajat, apa aja nih Pak Ajat kesibukannya? Setelah jadi pemain tetap di lapangan. Tetap di lapangan masih main nggak? Masih. Ya, tugas pokoknya tetap membina para pemain usia muda. Ya, waktu senggangnya kita juga jaga kesehatan bersama komunitas usia lanjut lah ya. Orek semua ya, silaturahmi terjaga supaya ya kita juga nanti untuk membina para talenta muda ini kita masih segar, masih ada tenaga. Betul, gitu ya. Betul. Jadi bisa memberi contoh ya. Ya betul. Pak Denny, kita kan sudah tahu prestasi anak-anak Indonesia ya dalam dunia sepak bola, yang anak mudanya itu kenceng gitu. Ya. Tapi ketika seniornya mereka melempem, itu salahnya apa Pak? Begini ya, kalau kita bicara level youth level, kalau orang beranggapan bahwa kita ini ada prestasi, sebetulnya tidak juga ya. Ya. Contoh saja tim-tim yang berlaga mengatasnamakan klub, akademi, ya, yang kita kirim itu sebetulnya pemain-pemain yang kita berangkat itu pemain-pemain yang sudah dipilih. Sementara tim-tim yang dari luar itu mereka sifatnya hanya sekedar friendly game ya. Kemudian pemain-pemain yang ada di lingkungan mereka sendiri itu, ya. Kalau kita berbicara tim nasional, ya kita mungkin di level Asia Tenggara memang cukup lumayan, tetapi bisa bersaing. Tetapi memasuki kancah yang lebih tinggi tentunya juga ini berat juga ya. Contoh saja, sebetulnya kalau kita memang tim nasional kita bisa lolos kualifikasi ke Piala Dunia, itu satu prestasi kalau menurut saya ya. Sampai saat ini kita memang juga belum itu. Banyak sekali yang harus dibenahi kaitan dengan pembinaan usia-usia muda. Ada beberapa faktor ya yang harus diperhatikan, dan hadirnya pemerintah dalam hal ini juga perlu ya, masih sangat diperlukan. Salah satu yang harus diperhatikan, infrastruktur lapangan itu sangat minim sekali ya. Nah, mungkin pemerintah yang mampu untuk menyiapkan itu ya. Sementara adik-adik kita yang latihan di level grassroots, di level youth level, di usia muda, mereka mempergunakan sarana-sarana yang tidak memenuhi standar, yang kurang representatif ya. Bagaimana pemain yang berkualitas kalau dari sisi infrastruktur saja pemain-pemain
usia grassroots maupun youth level tidak banyak mengalami latihan-latihan di lapang yang seharusnya memenuhi standar. Satu itu. Kedua, ya, SDM pelatih. Pemain yang berkualitas itu akan dilahirkan oleh pelatih yang berkualitas. Ya, kita Itu rumusnya. rumus itu sudah pemain akan lahir bagus kalau pelatihnya juga ini. Artinya peningkatan SDM ini memang sedang dalam taraf terus PSSI dalam hal ini ya yang mempunyai kewenangan untuk itu terus mengadakan kurs-kurs ya, walaupun juga banyak kendala ya di peserta. Banyak peserta-peserta yang memang juga masih kesulitan untuk mencari biaya untuk pelaksanaan kursus ya. Kemudian tata kelola kompetisi. Tata kelola kompetisi ini penting sekali. Bagaimana pemain-pemain yang sudah dibina sedemikian bagus ya, sementara kompetisinya masih belum juga memperlihatkan satu standar. Banyak event-event yang dilaksanakan juga tidak memenuhi standar juga. Ya, akhirnya juga hasil daripada pembinaan ini juga masih ini. Dan ini perlu waktu yang lama ya. Dalam hal ini federasi yang punya otoritas untuk itu juga tidak bisa bekerja sendirian. Masih juga perlu dukungan yang lain. Kira ya. Pak Ajat, berdasarkan pengalaman ya, pengalaman Pak Ajat ketika dulu gitu ya, waktu masih usia dini berlatih dengan anak-anak sekarang yang berlatih, tentu fasilitasnya berbeda ya, lebih baik sekarang. Tapi dengan kondisi dulu aja sudah seperti ini, hasilnya seperti Pak Ajat dulu tahun 1405 ya. Sekarang harusnya lebih meningkat gitu sih. Gimana itu pengalamannya Pak? Ya, kita berkaca ke belakang ya. Ya. Zaman kita kecil dulu memang fasilitas lapang itu apa adanya gitu ya. Seperti saya di Sukajadi di daerah Brimob lapangannya tanah. Tapi yang paling membedakannya di sini adalah satu kemauan, keinginan yang kuat untuk berlatih sendiri. Ya. Tekad dari pemain itu sendiri untuk untuk cita-cita jadi seorang pemain sepak bola ya. Waktu itu saya juga ingin jadi pemain Persib ya. Jadi tiada hari tanpa latihan. Kita memang ditempa satu oleh situasi dan kondisi ya. Kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, latihan pun jalan kaki, tapi itu merupakan bukan suatu halangan. Karena saya juga ingin maju dan terus dan akhirnya memang dibuktikan. Nah, yang membedakannya sekarang ya seperti itu. Jadi anak-anak sekarang sebetulnya fasilitas sudah cukup bagus ya. Nah, latihan di antar orang tua. Nah, ini salah satu yang saya kira yang membuat pemain itu tidak mandiri. Sama. Jadi kita sudah memang betul-betul mandiri, sudah siap dan terpisah dari orang tua. Karena memang ya sekarang tidak. Jadi sudah dimanjakan oleh situasi dan ini mereka ini kan kadang-kadang tidak lama begitu muncul hilang. Nah ini karena itu jadi dia tidak bisa mengatasi permasalahan di lapangan itu begitu lihat ke dia minta pertolongan pasti ke orang tua. Nah kalau kita dulu kita memecahkan masalah, punya masalah kita pecahkan sendiri. Karena kita sudah memang siap untuk mandiri. Nah itu yang membedakannya pemain-pemain keinginan maju dengan fasilitas yang adanya ya. Kalau kita usaha keras kan pasti meredah. Ada ini yang selain pemerintah yang fasilitasi kemudian SB juga besar memberikan pemain walaupun dengan kondisi seadanya. Bagaimana seharusnya sebuah SB atau dikelola dengan baik itu? Harus Udah jelas lah artinya ya. minimal
yang harus menangani Yang ada di akademi apa di akademi itu paling tidak harus pelatih yang justru paling tinggi. Ini anak-anak usia muda kompleks sekali ya. Iya. Wah, di mana para pelatih harus bagaimana menciptakan pemain-pemain yang bisa bersaing di level, kita berbicara bukan di level nasional saja tapi di level internasional. Apa sih kebutuhan-kebutuhan pemain untuk supaya mereka bisa tampil di level internasional dan bisa bersaing, ya itu. Kemudian harus juga ya kita mengapresiasi lah, banyak SSB, banyak klub, banyak akademi yang sudah melakukan pembinaan walaupun dengan kondisi yang sebetulnya ya dianggap apa adanya lah gitu ya. Tapi dengan begitu mereka sudah berjalan. Nah, ini paling tidak SSB, klub ataupun juga akademi harus mempunyai satu konsep pembinaan yang jelas, ya. Kemudian kalender kegiatan yang jelas. Kemudian outputnya juga, kalau programnya yang tepat guna, kemudian juga cukup bagus, kemudian juga kalender kegiatannya jelas, kemudian juga pemain mendapat kesempatan bermain sesuai dengan usianya, ya. Ini paling tidak juga akan melahirkan pemain-pemain yang paling tidak akan bersaing, bisa bersaing lah. Nah, ini yang perlu juga. Jangan SSB ataupun akademi asal namanya saja, sementara program dan lain-lainnya juga tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Ada Ya. semacam akreditasi SSB nggak, Pak? Semestinya harus ada, ya harus ada. Sebetulnya kita dulu pernah ya, tahun 2000, kita pernah ada di Malang, zaman kepengurusan siapa waktu itulah ya, itu ada Timo ya, kebetulan dia Timo itu direktur kepengurusan di PSSI, direktur pengembangan usia muda, ya di sana kita ada workshop kurang lebih ada 2 minggu ya, 2 minggu kurang lebih ya, itu salah satunya. Membicarakan kaitan dengan standar sekolah sepak bola, standar akademi, ya. Dulu pernah diinikan selama kurang lebih 2 minggu di Kota Malang. Saya kebetulan juga hadir, sama-sama hadir pada itu mewakili Jawa Barat, ya. Dari situ sudah jelas, tetapi kesini juga tidak berjalan bagaimana mestinya, gitu kan. Sudah belum dijalankan. Tidak berjalan aja, ganti kepengurusan waktu itu ya ada lagi tindak lanjutnya gitu kan. Memang harus berkelanjutan ya. Ya paling tidak lah akademi sekolah sepak bola ya harus ada orang yang memang juga dia paham bagaimana sih membuat konsep pembinaan untuk anak-anak ya sesuai dengan usianya. Kemudian harus juga paham bagaimana membuat kalender kegiatan sehingga pemain-pemain yang dibina ini juga terakomodir di dalam satu pertandingan, bisa merasakan mendapatkan kesempatan bermain yang banyak sesuai dengan usianya gitu ya. Ya Pak Jat, sebenarnya tantangan terbesar ketika melatih anak-anak usia youth itu apa itu? Sebetulnya bukan tantangan ya. Ini adalah satu kewajiban sebetulnya. Tentang kewajiban karena memang saya dari dulu sudah menyatakan saya akan turun ke bawah untuk membina para pemain muda. Jadi bukan tidak mau itu main di kayak di liga. Ya. Kita beberapa kali pernah cukuplah buat pengalaman, tapi sekarang saya terjun langsung ke pembinaan, betul-betul ke pembinaan. Karena bagi saya pribadi menciptakan pemain itu lebih mulia mungkin daripada kita mengejar anggaplah mengajar sesuatu gitu ya. Tapi kalau menciptakan dari pemain yang dari tidak bisa menjadi bisa, itu adalah satu kepuasan buat saya. Kesulitannya apa, Pak? Pasti ada kesulitan anak-anaknya itu kan, kadang yang manja, kadang yang ya kita lihat situasional lah. Kita dulu juga pernah kita mempelajari ya bagaimana kita karena di struktur di keluarga mereka kan ada yang cikal, ada yang tengah, ada yang bungsu, kan beda pelinnya.
Tapi kita lihat nanti di lapangan seperti apa kita menangani mereka. Ya kita punya kiat-kiat tersendiri lah. Ya, ya. Pada ini kita ada ASTI, Akademi Sarana Talenta Indonesia. Sudah 5 tahun kita berdiri dan mengembangkan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Nanti akan seperti apa akademi ini? Saya sangat mengapresiasi ya siapa aja, baik itu individu-individu orang, kemudian grup, kelompok ataupun lembaga yang mempunyai komitmen ingin mengembangkan sepak bola, terutama pembinaan usia muda. Ya, jadi harus apresiasi, harus didukung, didorong gitu kan? Ya, bagaimana lebih banyak wadah pembinaan itu akan lebih baik. Ya, tetapi barangkali yang perlu diperhatikan itu adalah konsep pembinaannya itu yang harus jelas. Ya, harus jelas. Ya, ada ASTI sekarang, saya sangat mengapresiasi sekali. Ya, ini secara pribadi saya sangat mendukung sekali. Ya, tetapi betul-betul program ASTI ini harus apa artinya ya? Ini kan untuk bagaimana bisa melahirkan pemain-pemain. Apalagi kalau lihat programnya kan juga mereka boarding school ya, menginap di sana, sekolah di sana, berlatih juga sama. Ada kaitan juga bagaimana bukan hanya keterampilan sepak bolanya saja yang dikembangkan, tetapi kaitan dengan akhlak ya, kaitan keagamaan. Ini sangat baik sekali ya, bahwa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas itu dia harus juga mempunyai akhlak yang bagus. Penting juga ya. Penting juga karena faktor mental itu penting juga di dalam sepak bola ya. Adanya pengemasan kaitan keagamaan akan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Sepak bola itu harus confident ya. Artinya pemain sudah dibekali secara keterampilan ya, kaitan dengan teknik sepak bola, kemudian dibekali juga dengan keagamaan, itu satu sama lain akan saling mendukung dan penting sekali. Sangat saya menghargai upaya-upaya untuk itu. Pemain nanti lahir dari pemain-pemain yang memang juga secara akhlak, budi pekerti, ya ini. Di ASTI tempatnya akan dilaksanakan seperti itu sangat baik sekali, ya. Dan perlu didukung oleh semua pihak, ya. Bukan hanya orang-orang yang di dalam saja, ya. Ada di Bandung, ya tentu juga pemerintah daerah, kota, provinsi, ya ini perlu juga. Dan saya menyarankan barangkali perlu adanya audiensi nanti baik itu ke pemerintah kota ataupun ke provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dinas Pendidikan ya, sehingga mereka itu tahu oh ini ada ini. Karena salah satu program pemerintah juga bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melalui jalur olahraga tentunya ya. Kira itu maksudnya. Pajat. ASTI ini gimana? Saya pribadi sangat senang dan sangat respect sekali. Ya. Masih ada yang peduli terhadap pembinaan usia muda. Jadi nih, terutama dengan program-programnya ASTI, di situ kan ada sekolah, sepak bola dan agama. Nah ini saya kira ini ASTI ya, baru gitu. Karena biasanya yang di akademi hanya sepak bola dan sekolah. Nah, ini ada unsur agamanya nih, karena ini menurut saya sangat penting buat para pemain ya. Memang apa yang dikatakan Ketum tadi betul. Jadi memang di usia-usia mereka ini kita akan memperbaiki akhlakul karimah gitu ya, supaya bagaimana dia bermain bola, bagaimana dia disiplin, bagaimana dia pun berakhlak gitu di lapangan bola ini kan.
bagaimana sportivitasnya harus jaga di masalah keagamaannya juga ya, kental. Saya kira orang tua ya kita pasti akan senang. Nah, betul Pak Ikatan tadi untuk bisa audiensi dengan pemerintah kota, provinsi, ya kebetulan juga di sini ada masalah agamanya. Dan kita tahu Pak Wagub Pak UU tidak ada panglima santri itu, ya. Atau kita bisa nanti melalui dinas olahraga atau pendidikan bisa menghubungi beliau untuk kita memberikan dukungan kepada ASTI Kota Bandung, ASTI Bandung ini. Bisa aja. Terakhir Pak, motivasi untuk anak-anak seluruh Indonesia yang sekarang sedang mulai belajar bermain sepak bola. Siapa? Untuk para pemain muda dan tentunya juga dengan orang tua, jangan ragu ya. Kalau anak itu pilihannya ke olahraga, terutama di sepak bola, orang tua harus memfasilitasi itu. Ya, bahwa anak itu investasi buat orang tua, investasi buat bangsa, ya. Sehingga kalau apalagi ada program ini, saya yakinlah orang tua akan setuju, di mana menitipkan anak ini yang di dalamnya sudah include sekolah, kemudian pendidikan agamanya dan sepak bola, ya. Paling tidak dengan berolahraga, ya, anak itu akan sehat, kemudian akan disiplin, kemudian juga mempunyai tingkat kemandirian, ya. Paling tidak itu, ya. Semoga ada proses yang bagus buat anak itu, rezekinya juga bagus, tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pemain-pemain yang top level. Ya, itu yang diharapkan. Makanya juga saya berharap silahkan para orang tua ya untuk bergabung dengan ASTI, ya. Tinggal nanti mungkin hal-hal yang lain bisa dibicarakan, ya. Tetapi yang penting adalah anak di dalam genggaman, ya, kaitan dengan sepak bolanya akan terjaga, sekolahnya terjaga, dan tentunya juga pendidikan agamanya. Ini penting sekali, ya. Karena tujuan daripada anak itu bagaimana mereka bisa sukses di kemudian hari. Bukan hanya sukses sepak bola, tetapi sukses hidup, ya. Sukses hidup yang mereka dapatkan. Di sepak bola mereka tidak mendapatkan prestasi yang ini, tetapi hidupnya dia sukses. Fashionnya adalah sepak bola, ya. Itu barangkali imbauan saya untuk Obat ASI. Terima kasih, ya. Pak Ajat, motivasi untuk anak-anak usia dini yang sedang berlatih saat ini. Ya, teruslah berlatih ya dengan sungguh-sungguh, ya, atau karena dengan usaha yang betul-betul, di samping berdoa, nanti akan tiba saatnya akan apa yang diinginkan untuk jadi pemain top level itu akan segera tercapai, ya. Pasti akan tercapai. Nah, ini kalaupun untuk yang ini harus sabar. Kalau masih seperti ini, ya kita tunggu, ya, untuk segera bergabung di ASTI Bandung untuk sama-sama kita meraih mimpi bersama-sama. Oke, itu saja. Terima kasih Coach Denny dan sama-sama, ya, baik. Barusan kita Ya. sudah berdiskusi, ngobrol panjang dengan Coach Denny dan Coach Ajat tentang pembinaan usia dini dan juga tentang ASTI, Akademi Sarana Talenta Indonesia, yang saat ini membuka seleksinya di Kota Bandung. Silakan nanti informasinya akan ditulis di deskripsi. Hubungi nomor yang tercantum untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Coba ASTI oke. Ya. 1, 2, 3. ASTI oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.